Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, my students. How are you? Okay, this is the second meeting for us in English for Chemistry subject. And today we will discuss about word formation. Okay, and before we start our study, let's we know about the learning objective in this meeting. Yang pertama yaitu mengenai tujuan pembelajaran kita. Ya, ada tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu menjelaskan pembentukan kata dari prefix. Kemudian yang kedua menjelaskan pembentukan kata dari sufiks. Yang ketiga menjelaskan pembentukan kata dari conversion. Dan yang keempat menjelaskan pembentukan kata dari compounding. Okay. There are 4 learning objective in this meeting and let we start our study, okay? Okay, prefixes. Kita bahas dulu apa itu prefixes. Prefixes, are letters which we add to the beginning of a word to make a new word with a different meaning. Jadi di sini prefixes itu adalah huruf, huruf-huruf yang kita tambahkan atau bisa kita katakan sebagai imbuhan yang kita tambahkan di awal dari sebuah kata untuk membentuk kata yang baru yang memiliki makna yang berbeda, arti yang berbeda. Ya, jadi prefix itu imbuhan yang beradanya di awalan. Oke. Selanjutnya prefixes can create, ini ada spasi ya, can create. Ya, prefixes can create a new word opposite in meaning to the word the prefix is attached to. Jadi prefix itu bisa membentuk kata baru yang memiliki arti yang berlawanan dengan kata yang sudah kita berikan prefix tadi. Kemudian they can also make a word negative or express relation of time, place, or manner. Jadi prefix itu juga bisa membentuk kata negatif ya ataupun mengungkapkan hubungan antara atau mengungkapkan keterangan waktu ya, tempat ataupun cara. Nah, ini adalah mengenai prefixes. Jadi prefixes itu adalah kata imbuhan yang letaknya di awalan. Kalau di Indonesia kan berarti kita belajarnya itu imbuhan yang adanya di awalannya itu ya seperti misalnya ya itu kan di awal tuh jadi ditambah dengan apa seperti itu nanti membentuk kata baru. Misalnya sapu itu noun kan, kata benda. Kemudian kalau diberi imbuhan di awalannya jadinya menyapu. Nah, jadi dia berubah menjadi kata kerja. Nah, jadi prefix itu adalah imbuhan yang letaknya di awalan. Dimana nanti setelah kata tadi diberikan dengan imbuhan yang ada di awalan, dia akan membentuk a new word dengan the new meaning. Ya, dia akan membentuk kata baru dengan makna yang baru. Karena sapu dengan menyapu itu the two different words ya. Jadi dua kata yang berbeda yang memiliki arti juga berbeda. Oke, itu dia prefixes. Oke, kita lanjutkan next mengenai example of prefixes. Ini ada beberapa example ya. Ini base word itu maksudnya kata dasarnya apa. Kemudian prefix word itu maksudnya kata yang sudah diberikan imbuhan ya. Kemudian type of meaning. Ini maknanya apa? Menjelaskan tentang makna apa atau tipe dari maknanya apa, seperti itu ya. Yang pertama itu possible. Possible ketika kita beri kata imbuhan jadilah impossible. Nah, ini kan jadinya berlawanan artinya. Ya. Jadi artinya itu opposite. Opposite itu berlawanan. Jadi bukan arti possible itu berlawanan ya. Maksudnya itu maknanya itu jadi berlawanan. Yang semulanya possible itu kan artinya mungkin. Jadi impossible, tidak mungkin. Nah, artinya di sini setelah kata tadi possible kita beri ya, we add prefix in front of the base word. Nah, jadi the meaning is changing ya.
artinya menjadi berubah. Nah, ini jadinya possible, to be impossible. Nah, ini menyatakan maknanya yang berlawanan. Mungkin menjadi tidak mungkin. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Selanjutnya, able. Able itu bisa. Nah, jadi menjadi kita berikan imbuhan un, ya, diberi imbuhan un, jadinya able menjadi unable. Nah, maknanya juga berlawanan atau negation. Negation maksudnya membentuk makna yang kebalikannya. Nah, jadi mungkin menjadi tidak mungkin. Kemudian ada payment. Ketika kita beri prefix non di sini, maka jadinya non payment. Pembayaran sama tidak pembayaran gitu ya, atau kebalikannya juga ya. Seperti itu. Kemudian war ini perang menjadi pre-war. Ketika kita beri kata prefixnya pre berarti ini menyatakan time, yaitu before. Oke. Sebelum. Jadi war itu ada pre-war, sebelum. Nah, kan nanti saudara juga ada kalau di di pendidikan itu juga ada pre-test seperti itu. Berarti itu sebelum tes ya. Jadi seperti itu. Nah, pre itu menyatakan meaningnya mengenai time, yaitu before. Jadi perang dan sebelum perang. Kan ada kalau di Indonesia berarti prasejarah. Nah, berarti sebelum dimulainya sejarah. Seperti itu. Oke, next terrestrial menjadi extraterrestrial. Ini menyatakan tempat atau outside of, di luar ataupun beyond, sesuatu hal yang luar biasa gitu. Ekstra. Terrestrial itu kan tempat. Nah, berarti extraterrestrial itu tempat yang sangat luar biasa. Atau bisa juga di sini contoh lainnya itu bisa kita buat misalnya ordinary. Ordinary itu kan ini juga ya bisa kita buat misalnya ordinary. Ordinary itu dia biasa. Jadi kalau kita tambah imbuhan ekstra berarti kan extraordinary, berarti luar biasa, beyond. Nah, gitu. Dia luar biasa. Extraordinary. Oke. Cook. Ketika kita beri imbuhan di awalannya itu overcook, maka jadinya ini kan kelebihan, too much, or to state manner ya, untuk menyatakan manner, cara, atau too much. Kalau cook menjadi overcook berarti kan dia sudah terlalu matang, masak menjadi terlalu masak, kan begitu. Kayak matang menjadi terlalu matang ya. Nah, ini adalah beberapa contoh ya dari prefixes. Nah, sekarang saudara juga misalnya bisa membuat kalimat dengan menggunakan, kita buat kalimat ya. Kita buat kalimat dengan menggunakan kata-kata ini. Nah, misalnya saya membuat kata dari kata enable. Nah, berarti di sini kalau misalnya kalimatnya saya mau buat example-nya ya, the sentence-nya. I'm sorry, maaf, I was unable to attend the meeting. Maaf saya tidak bisa menghadiri rapat. Nah, jadi di sini dia tidak bisa. Oke, tidak bisa ya. Jadi able itu bisa menjadi ketika diberi kata imbuhan un jadi unable, berarti tidak bisa. Seperti itu. Nah, bisa lagi misalnya the meat kita buat dari kata overcook ya. The meat was overcooked and quite tasteless. Quiet tasteless. Oke. Ini E-nya terlalu jauh letaknya ya.
Nah, ini artinya daging itu terlalu matang dan rasanya sedikit hambar. Seperti itu. Quiet, tasteless. Nah, jadi ini saudara bisa lihat the chain of meaning, di mana in the best word itu has the different meaning with the prefix word. Ya, jadi kata dasarnya itu memiliki arti yang berbeda dari kata yang sudah diberi imbuhan prefix atau imbuhan awalan. Seperti itu. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, itu seperti yang di bahasa Indonesia yang saya ungkapkan kepada saudara tadi. Misalnya kita memberikan kata imbuhan me. Nah, maka sapu itu kan berbeda dengan menyapu. Kalau sapu itu adalah bendanya, kalau menyapu itu adalah kegiatannya, kan begitu. So, the two words itu have the different meaning. Jadi, dua kata tadi memiliki arti yang berbeda. Jadi, maknanya itu berbeda. Oke. Next, we continue to the suffix. Okay, suffix. Kalau tadi prefix itu we add prefix before or in front of best word. Kalau suffix itu at the end of the word. Jadi dia itu di akhir kalimat. Okay. Nah, a suffix is a letter or group of letters added at the end of a word which makes a new word. Jadi dia itu suffix letter itu tambahkan di akhir dari kata, ya, at the end of a word. Ya, jadi diletakkan di akhir kata. Which make a new word, akan membentuk kata baru. Oke. Jadi selanjutnya the new word is most often a different word class from the original word. Jadi kata barunya itu memiliki kelas kata yang berbeda dari kata yang sebenarnya atau dari kata dasarnya. Seperti itu, atau dari kata originalnya. Jadi the new word is most often a different word class from the original word. Okay. Nah, itu dia. Nah, jadi dia nanti memiliki jenis kata yang berbeda. Seperti yang tadi yang saya sampaikan tadi, ada kata kerja, ada kata benda, seperti itu. Nah, ini suffixes. Jadi suffix itu adalah imbuhan akhiran. Imbuhan yang letaknya di akhir. Seperti itu, ya. Kalau di bahasa Indonesia itu sendiri kalau di bahasa Indonesia itu bisa, ini example dulu dalam bahasa Inggris ya. Nanti kita cari di bahasa Indonesianya. Oke, example-nya terorisme. Nah, dengan menambahkan kata ism di belakangnya menjadi terorisme. Ya, kemudian seksi menjadi sexism. Nah, ism and dom are used to form nouns. Jadi ism dan dom itu digunakan untuk membentuk kata benda. Ya. Gitu. Jadi menggunakan kata benda digunakan untuk membentuk kata benda. Kemudian ada employ. Employ menjadi employer, act menjadi actor. Itu er and or are used to form nouns to describe people who do things. Jadi akhiran er sama or ini digunakan untuk membentuk kata benda yang menggambarkan orang, menggambarkan seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan. Seperti itu. Kemudian ada widen and simplify, itu imbuhan in dan itu sama imbuhan in dan en dan iv ini digunakan untuk membentuk kata kerja. Kemudian reasonable and unprofitable. Able yang digunakan untuk membentuk adjective, kata sifat.
Verb ini kata kerja, noun itu kata benda, adjective kata sifat. Kemudian unhappily itu digunakan untuk membentuk adverb, kata keterangan. Ya, seperti itu. Kemudian naturally, ya, seperti itu. Carefully, itu untuk kata keterangan. Nah, ini adalah beberapa contoh kata yang sudah diberi sufiks, sehingga tadi dia bisa membentuk makna kata yang berbeda. Maksud saya itu makna kata, membentuk kata baru itu seperti ini. Dari kata employ itu kan dari kata kerja, itu berubah menjadi kata benda, yaitu menyatakan orang. Employ ketika kita beri imbuhan IR, berarti dia menjadi berubah membentuk kata baru, yaitu dari kata kerja menjadi kata benda, seperti itu. Nah, kalau di apa namanya itu apa ya? Kalau di dalam bahasa Inggris itu dia akan membentuk banyak kata baru ya. Kayak di sini dia membentuk nouns, membentuk noun, membentuk kata benda. Kalau di sini dia malah membentuk verb, ya, membentuk verb. Jadi kan si widen itu adalah jenis kata verb, ya, simply. Dari kata simple, ya, simple itu kan adjective, ya. Kemudian dia berubah menjadi kata kerja, yaitu simplify, ya, itu dia. Oke, di sini itu adalah contoh dari yang namanya contoh kata, ya, yang kita beri kata apa namanya imbuhan di akhir atau yang kita sebut sebagai suffixes. Nah, sekarang apa namanya? Kita buat apa ya? Kita buat contohnya, ya. Di sini untuk suffixes, ya. Untuk suffixes itu ada, berarti kita bisa membaginya, ya. Kita bisa bagi untuk suffix itu sendiri, ya. Itu bisa kita bagi menjadi beberapa macam. Nanti ada yang common suffixes, itu untuk yang noun suffixes, ya, ada, karena kan tadi dia membentuk jenis kata baru. Nanti ada yang namanya noun suffixes. Kemudian yang kedua itu ada adjective suffixes. Kemudian ada verb suffixes, dan ada yang keempat itu ada adverb suffixes. Nah, ini apa namanya, keempat jenis kata yang bisa dibentuk oleh suffixes tadi, penambahan suffixes. Nah, misalnya contohnya kalau untuk noun suffixes itu misalnya akhiran al, contoh ya. Al itu akhirannya, ya, al. Kalau arrive, contohnya misalnya arrive. Arrive itu kan kedatang, apa namanya, datang, ya. My father arrived at misalnya 6 o'clock. Berarti orang tua saya, ayah saya datang jam 6 pagi. Jam 6 tepat. Nah, kemudian ketika kita beri akhiran al, maka dia akan berubah menjadi arrival. Kalau arrival itu berarti kedatangan, kan begitu. Kalau di bandara-bandara suka ada kan arrival, berarti kedatangan. Nah, gitu. Jadi dia berubah dari di sini berarti dari kata kerja ini verb, ini menjadi arrival, berarti ini menjadi noun, ya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya ada adjective suffixes. Contohnya itu salah satu contohnya, ya. Nanti saudara akan saya berikan apa namanya soft copy-nya mengenai suffixes ini lebih lanjut, ya. Nanti akan ada supplementary apa namanya supplementary dari topiknya tadi, nanti dalam bentuk soft copy akan saya
berikan kepada saudara. Selanjutnya ada adjective suffixes. Itu misalnya contohnya itu adalah dengan pemberian kata apa ya namanya? Tadi nih ada apa namanya? Help lah. Help. Full ya. Full bukan help. Contohnya adalah help. Help itu kan membantu. Ketika kita tambahkan kata full di belakangnya, maka jadinya helpful. Help itu membantu. Kalau helpful itu ya sesuatu hal yang membantu gitu. Jadi artinya sesuatu hal yang bermanfaat ataupun berguna kayak gitu, itu helpful ya. Ya, sesuatu hal yang bermanfaat itu kan helpful. Jadi misalnya this pen is very helpful for me. Nah, jadi dia sangat bermanfaat untuk saya, seperti itu kan. Nah, itu. Jadi di sini kata kerja berubah menjadi adjective. Seperti itu. Oke, next mengenai verb suffixes. Verb suffixes itu contohnya misalnya penambahan kata ini tadi ya, atau add pun bisa. Misalnya penggunaan kata add di belakang, yaitu contohnya misalnya complete ya. Complete itu ketika kita complete itu pakai e ya di sini. Complete itu kan lengkap ya, lengkap. My style is complete. Peralatan saya sudah lengkap. Oke, atau my assignment is complete. Jadi tugas saya sudah lengkap. Ketika kita beri akhiran it, jadinya complicate. Nah, complicate itu sesuatu hal yang complicated. Berarti hal yang menyulitkan seperti itu. Jadi berubah. Ya, jadi ini berubah ini menjadi kata kerja. Nah, complete itu sendiri ya, itu adalah kata dari kata sifat ya, sempurna atau lengkap ya. Jadi complete itu adalah kata sifat ya. Jadi dia kata sifat akan berubah di sini ya, dia berubah menjadi kata kerja seperti itu ya. Selanjutnya ada adverb suffix. Ya, adverb suffix itu contohnya ya, ketika kita menambahkan salah satunya, yaitu dengan menambahkan akhiran untuk suffix itu untuk adverb itu adalah menjadi seperti ini. ly ini belakangnya. Lili. Nah, itu. Ya, ini ly seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya kata natural atau unhappy ya, unhappy. Oke, natural saja. Natural itu kan kata sifat. Sehingga ketika kita tambahkan ly di belakangnya jadinya naturally. Seperti itu. Nah, ini kata sifat ya. Kata sifat itu adjektif menjadi kata keterangan. Oke. Yaitu ya. Nah, ini juga ini kata sifat menjadi verb. Nah, itu dia untuk example of suffixes. Ya, sudah paham sampai di sini Saudara? Dipelajari pelan-pelan ya, karena kita harus bisa memahami, karena setiap kata di dalam bahasa Inggris itu dia banyak
banyak istilahnya itu satu kata itu bisa membentuk berbagai jenis kata. Nah, dengan penambahan yang namanya akhir imbuhan ya. Sama seperti di bahasa Indonesia tadi yang saya jelaskan. Jadi penambahan imbuhan itu akan apa namanya? Akan apa namanya? Mengubah kata tadi membentuk kata yang baru ya, jenis katanya yang baru dengan makna juga yang berbeda seperti itu. Oke, ini adalah contoh dari example of suffixes. Next kita masuk kepada conversion. Jadi pembentukan kata itu bisa dibentuk dari conversion. Conversion itu adalah di sini conversion involves the change of a word form from one word class to another. For example, the verbs to email and to microwave are formed from the nouns email and microwave. Nah, jadi di sini conversion itu adalah perubahan kata dari satu jenis kata menjadi kata yang lain. Contohnya misalnya kata kerja email. Kata kerja to email ya. Itu berasal dari kata email, kata benda email. Email itu kan benda. Ketika kita memberikan tambahannya itu to di depannya, maka dia menjadi kata kerja, menjadi to email. Microwave itu kan benda juga ya. Kemudian ketika kita tambahkan kata to di depannya, maka jadinya to microwave. Jadi di sini perubahan maknanya, perubahan bentuk katanya, tergantung dari depend on your sentences ya. Tergantung dari kalimat saudara apa. Contohnya gini, can you text her? Nah, ini verb ya dari kata benda text. Text itu kan kata benda. Nah, di sini artinya apa? Ini bukan dapatkah kamu di sini apa namanya? Itu kan teks itu bukan bacaan. Tapi di sini adalah mengirim pesan. Jadi artinya di sini can you text her? Berarti artinya adalah mengirim pesan. Can you text her? Kan kita juga suka tuh dalam bahasa Indonesia ya. Kontak dia ya gitu kan. Kontak itu kan dari kata benda kan, kontak. Tapi nanti kamu ya yang kontak dia gitu. Jadi kan berubah. Berarti kontak itu kan menghubungi artinya. Ya, bisa dipahami sampai di sini. Nah, jadi dia change of a word ya, of a word meaning. Bukan, word class ya. Jadi change from one word class to another. Oke, selanjutnya contohnya lagi they are always jetting somewhere. Di sini katanya itu verb from noun jet ya, itu dari kata kerjanya itu dari kata benda jet. Di sini artinya jetting ya berarti dia jalan-jalan gitulah ya. They are always jetting somewhere. Mereka selalu jalan-jalan kemana saja. Seperti itu. Jadi di sini berubah. Jetting itu dari kata benda menjadi kata kerja. Kemudian if you are not careful, some downloads can damage your computer. Di sini berarti jika kamu tidak hati-hati, beberapa download akan merusak komputer kamu. Jadi di sini downloads ini berubah. Ini kan nampak nih imbuhan S-nya ini. Berarti di sini some downloads can damage. Jadi noun ini dibentuk downloads itu adalah kata benda di sini. Ya, some downloads. Di sini beberapa downloads kamu dapat. Nah, kan ini kan menjadi subjek. Berarti ini adalah kata benda. Jadi kata benda dari kata kerja. Kata kerja download. Download itu kan kata kerja. Ya, melakukan download kan gitu ya. Seperti itu, atau mengambil data. Download itu kan mengambil data. Nah, di some downloads, jadi di sini downloads-nya itu adalah kata benda yang istilahnya itu dibentuk dari kata kerja karena adanya conversion, perubahan change of a word from one word class to another. Oke, itu dia. Selanjutnya kita masuk yang keempat,
the last one yaitu compounding. Compound itu kan artinya kalau di kimia itu berarti dia membentuk suatu senyawa. Ya, jadi compound itu adalah compound word is two or more word linked together to produce a word with a new meaning. Jadi kita itu menyatukan atau menghubungkan antara satu kata dengan kata lainnya, ya. Jadi menggabungkan dua kata atau lebih itu untuk menghasilkan kata yang baru dengan makna yang baru. Nah, misalnya seperti ini. Normally, the first item identifies a key feature and the second word of the second word. Jadi normalnya itu kata pertama yaitu akan merupakan merupakan key feature. Jadi dari kata kedua. Nanti kita lihat lebih lanjut ya. For example di sini the two bases, misalnya ada dua kata dasar yaitu back and edge. Jadi di sini can combine to form the compound noun back edge. Kan saudara dengar ada head edge ya, head edge itu kan head edge. Ini back edge itu berarti adalah sakit punggung seperti itu. Jadi di situ itu adalah kata pertama itu adalah kata utamanya gitu loh. Ini key feature-nya kata utama, sementara H itu tadi menerangkan yang kata utama itu sakit punggung seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ada the two bases, ada postcard combine to form the compound noun postcard. Jadi kartu pos. Nah, di situ jadi postcard. Gabungan dari kata post and card. Jadilah postcard. Jadi kartu pos seperti itu. Nah, contohnya lagi misalnya kalau kita living room seperti itu. Jadi dari kata living and room, jadilah living room seperti itu. Kemudian ada lagi misalnya meeting room, banyaknya kalau misalnya dari kata yang seperti itu. Kemudian ada lagi misalnya ya, itu kan kita banyak tuh menggabungkan kata menjadi satu kata. Itu kan kayak di mall itu ada living world. Nah, seperti itu. Nah, itu juga merupakan compounding, gabungan dari dua kata atau lebih ya untuk menghasilkan satu kata yang baru. Jadi kata pertama itu mengidentifikasi kata dari yang kata kedua seperti itu. Ya, jadi dia the first item identifies a key feature of the second word seperti itu ya. Nah, itu dia untuk compounding. Jadi compounding itu lebih kepada kita menggabungkan satu kata ya dengan kata yang lain seperti itu. Nah, jadi nanti kata yang sudah kita gabungkan tadi itu akan membentuk kata yang baru ya. Itu akan membentuk kata yang baru. Jadi kata yang pertama itu akan mengidentifikasi sebagai key feature-nya itu ya, sebagai key feature-nya, sementara dari kata kedua. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya kita bahas other examples about compounding. Di sini bisa saudara lihat ada noun, itu contohnya car park, ada soap opera. Di sini pronoun ya, kalau pronoun itu contohnya anyone, everything, nobody. Kemudian ada adjective, environmentally friendly. Kemudian ada fat free, numerals itu 27 3/4 seperti itu. Dan verb kata kerja daydream, dry clean ya. Kemudian ada preposition into, onto. Nah, itu kan dari in sama to. Jadi into. Ada on dan to jadi onto seperti itu. Kemudian ada adverb contohnya nevertheless, nowadays. Kemudian ada conjunction contohnya although dan however.
Nah, seperti itu. How and ever jadi however. Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah other example about compounding. Jadi, kita mengcompone two word or more to make a new word with the different meaning. Ya, jadi kita menggabungkan dua kata atau lebih untuk membentuk kata yang baru dengan makna yang berbeda. Seperti itu. Oke, selanjutnya other examples about compounding lagi. Oke, itu ada tadi sudah dijelaskan, ada compounds-nya itu ada compound words, ada compound nouns, ada compound adjective, and compound verb. Nah, jadi istilahnya di sini compound tadi itu ada 4 jenisnya. Ya, ada compound words di situ. Kemudian ada compound noun, ada compound adjective, and di situ ada compound verb. Ya, kita lihat satu persatu dulu. Kalau compound words itu adalah compound noun ya, ada compound adjective dan compound verbs ya. Saya jelaskan dulu compound verb itu tadi apa? Udah dijelaskan ini ya. Compound verb itu adalah menggabungkan dua kata atau lebih untuk membentuk kata yang baru dengan makna yang berbeda. Seperti itu. Jadi di compound word itu tuh kita menggabungkan dua kata atau lebih. Ya, contohnya lagi juga tadi ada eco-friendly misalnya, eco dan friendly. Misalnya di sini kita bentuk kata toothbrush ya. Sikat gigi itu kan gigi itu tooth tambah brush misalnya. Jadilah toothbrush. Sikat gigi. Seperti itu. Soalnya ada compound noun ya. Compound noun itu ya adalah di sini kita membuat gabungan kata itu dengan menggabungkan kata dengan kata. Kata digabungkan dengan kata atau sebuah kata kerja ya itu atau sebuah kata benda yang dibuat dari kata kerja yang selanjutnya kita gabungkan dengan kata benda atau kata sifat dengan kata benda. Contohnya misalnya contoh noun dengan noun ya. Ketika noun itu digabung dengan noun itu contohnya misalnya itu adalah earphones ya. Ear itu adalah telinga, ketika kita gabungkan dengan phones itu adalah telepon, maka jadilah earphones. Nah, seperti itu. Ini ada ya, ini noun dengan noun. Kemudian ada verb ya, itu verb base form itu dengan noun itu misalnya verb, saya singkat aja ya. Verb dengan noun and itu misalnya rescue. Nah, kan rescue team. Nah, rescue itu kan kata kerja, tim itu adalah kata benda. Jadilah rescue team. Oke. Kemudian ada di sini ada adjective dengan noun ya. Contohnya adjective ketika kita gabungkan dengan noun itu misalnya ada black. Black itu kan adjective, kata sifat. Ketika kita gabungkan dengan noun jadinya blackboard. Nah, itu kan membentuk kata baru. Beda. Black itu hitam, board itu adalah papan, jadi berarti ini jadi papan tulis hitam ya kan. Selanjutnya ada compound adjective. Compound adjective itu sendiri ya. Compound adjective most commonly and in adjective ya di sini or in an suffix ing or at adjective membentuk ya form yaitu misalnya gini adjective form. Nah, jadi di sini compound adjective itu umumnya letaknya di akhir dari kata adjective ya. Letaknya di akhir kata adjective, kata sifatnya. Contohnya kayak tadi ya, ini compound adjective itu terbentuk dari misalnya dengan menambahkan noun misalnya. Noun dengan menambahkan ini maksudnya compound adjective itu membentuk kata adjective ya.
membentuk kata adjektif. Contohnya misalnya homesick. Homesick. Homesick itu adalah contoh kata dari adjektif, yaitu gabungan dari kata home dan kata sick. Sick. Oke. Nah, di sini jadi di sini adjektifnya itu letaknya di mana ini? Letak adjektifnya letaknya di yang mana adjektif nih? Home atau sick? Yo, sick ya. Jadi sick itu letaknya di akhir. Jadi di sini ya adjektifnya itu sendiri, komponen adjektif itu adalah kata gabungan dua kata di mana adjektifnya itu letaknya di belakang. Jadi di situ homesick jadinya adalah atau homesick itu artinya berarti apa ya? Kalau kita bilangnya itu homesick itu bukan sakit rumah ya, tapi lebih kepada rindu. Nah, ya. Jadi homesick itu kayak rindu. Ya, homesick itu adalah rindu. Seperti itu. Oke. Selanjutnya kita bahas mengenai compound verbs. Compound verbs ya di sini adalah pembentukan kata baru ya, di mana di sini terjadinya istilahnya itu dari gabungan dua kata ya, di mana di sini langsung ke contoh saja lah ya. Langsung ke contohnya adalah daydream. Di sini contohnya misalnya daydream. Nah, seperti itu. Oke. Nah, itu dia contoh dari compound verb. Oke, itu adalah contoh dari compound verb. Nah, itu dia. Nah, daydream itu sendiri artinya kan melamun tuh. Melamun. Jadi, dia itu daydream ini membentuk kata kerja. Jadi, daydream. Nah, day itu adalah kata benda, dream itu juga kata benda, dan dia bisa membentuk ketika dia menjadi compound menjadi kata kerja, yaitu melamun, daydream. Oke, itu dia. Ya, itu contoh dari word formation itu from compounding ya, dari compounding dengan cara compounding menggabungkan dua kata atau lebih dengan membentuk kata yang baru. Kemudian maknanya juga baru. Nah, itu dia ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan saudara akan saya berikan lagi soal ya mengenai tentang word formation, tapi lebih kepada kalimat-kalimat yang berkaitan dengan kimia. Karena ini kan bahasa Inggris kimia. Saudara harus bisa memahami berbagai macam word compound ya, ataupun word formation ya tentang kimia, karena saudara adalah orang kimia. Jadi ketika saudara bertemu dengan kata seperti itu, saudara akan tahu oh berarti ini menyatakan apa gitu. Apakah dia itu tahu artinya, tahu maknanya, kemudian tahu jenis katanya, apakah dia kata kerja, kata benda, kata sifat, ataupun kata keterangan, seperti itu ya. Nah, itu dia. Okay, thank you very much for your attention. I hope you can understand about this material and try to study hard, because English is easy, yeah, obviously. But if you never want to study, yeah, you will lose. Okay. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.